Terbuai asmara, ku nikmati cinta, berdua selalu denganmu, menyusuri kota budaya Yogyakarta. Tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu. Meski untuk yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di logjogja.online, program Berkati Kota kita hadir di kesempatan sore ini sampai nanti pukul 6 sore menemani aktivitas Jogja Rusmanya. Dan obrolan kita di sore hari ini itu mengenai makan malam bagi Jogja. Nah, seperti apakah makan malam bagi Jogja? Jogja Rusmanya kita akan ngobrol sama-sama di program acara ini sampai nanti pukul 6 sore. Dan sudah terbuka di line interaktifnya di 0857 240 11372, di 0857 240 11372. Baik, silakan. Ya, Jogja Lovers, jadi tadi disinggung Mas Anton, topik kita sore hari ini bagi yang baru bergabung adalah kita sharing, ngobrol-ngobrol tentang pelayanan, jenis pelayanan tertentu, yaitu namanya makan malam bagi Jogja. Ya, tadi Mas Adi udah terangkan sedikit, itu adalah pelayanan memberi makan orang-orang di jalan-jalan. Ya, jadi bukan rumah makan, ya, bukan buka rumah makan, tapi artinya pelayanan ini. Nah, sejak tahun berapa Pak Adi Gusman, saya kira bisa diceritakan pelayanan ini dirintis, dimulai sejak kapan, dan saya kira bisa diceritakan berapa orang tim yang bekerja bersama-sama Pak Adi. Ya, pelayanan makan malam bagi Jogja ini kita mulai 11 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun ya. Betul, jadi berarti kita ya, 2009 ya, kita mulai dari tahun 2009. Puji Tuhan sampai sekarang kita tetap bisa kerjakan, dan kita bergerak dengan teman-teman di jemaat juga yang punya hati yang sama, punya kerinduan yang sama untuk kita bisa berkati kota melalui kita memberi makan kepada orang-orang yang di jalan-jalan, bersama dengan ada rekan-rekan gereja yang di kota kita ini juga. Jadi kita bukan bergerak sendiri, tapi kita sharing kepada teman-teman yang ada di kota ini dengan teman hamba Tuhan yang lain, dan mereka mau untuk jadi berkat atas kota di mana mereka melayani. Ya, jadi gembala-gembala ini juga menjadi satu tim dengan Pak Adi untuk turun ke jalan tentunya. Betul, ya. betul. Jadi turun ke jalan membagikan makanan, nasi bungkus dan air minum tentunya ya ke orang-orang di jalan. Betul. Ya. Jadi bersama dengan para hamba Tuhan yang lain, ada sekitar 12 gereja yang 12 gereja ya. Bersama dengan kita, dengan ditambah dengan gereja kita itu ada tim yang dari gereja kita itu ada sekitar 10 tim dari juga. 10 tim ya, kalau total ada 22. Sekitar 22 ya. Dan itu kita berkati kota kita dengan kita beri makan buat mereka. Ya, berarti tim ini bergerak seminggu berapa kali Pak Adi? Jadi kan ada tim yang tadi ya, yang mungkin banyak anak muda itu ya, banyak anak muda, dan sebagian lagi yang hamba-hamba Tuhan. Nah, ini berarti seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali? Ya, kalau yang kita lakukan sekarang ini seminggu kita bagi 2 kali. 2 kali ya. Ya, yang untuk anak-anak muda dan gereja kita itu kita bagi bersama dengan gereja-gereja lain. Jadi untuk kita itu kita kasih di hari Selasa. Hari Selasa. Ya, hari Selasa dan hari Jumat bersama dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Setiap pembagian itu 1.000 nasi bungkus yang kita bagi. Jadi total seminggu itu 2.000 nasi bungkus ya. Dan saya dengar kadang-kadang ada tambahan. Ya, ada jemaat yang terbeban titip gitu ya, ada yang menabur juga, ada yang memberikan juga. Ya, jadi selain tim yang membagikan, tentu ada tim juga yang mempersiapkan ya Pak Adi, yang masak, yang bungkusin. Nah, ini rata-rata berapa orang ini Pak Adi? Iya, puji Tuhan. Jadi ini kita bukan kita beli, tapi kita siapkan semuanya. Jadi kita punya dapur umum. Dapur umum dengan tim yang sudah biasa memasak dalam jumlah partai besar. Jadi kita punya tim itu sekitar ada 4-7 orang yang untuk mempersiapkan makanan, yang belanja, yang menyiapkan semua bumbu-bumbu.
Jadi ada sekitar 7 Kalau orang. yang bagus-bagus berubah-berubah mungkin Ya, ya, karena itu memang relawan ya, relawan, kita volunteer, ya. jadi kita minta Jadi mereka. melibatkan mahasiswa juga ya Pak Adi ya. Ya, kita melibatkan beberapa anak-anak muda Anak-anak di jemaat muda. kita untuk mereka bisa melayani melalui bungkus nasi. Bungkus nasi juga Iya, ya, selain yang turun ke jalan. betul. Nah, Pak Adi mungkin bisa ceritakan gambaran sedikit ketika turun ke jalan gimana mereka tim ini membagikan apa namanya, seperti apa? Apakah ada dialog interaktif dengan yang dibagi atau seperti apa gitu? Atau cukup ditaruh di perempatan jalan orang pada ambil sendiri-sendiri ya, atau seperti apa? Iya. Gambaran. Jadi proses pembagian kita ketika mereka turun ke jalan itu ya mereka bawa dengan tim. Jadi ibaratnya satu titik itu mereka ada 2 sampai 4 orang. Mereka akan bagi, ada yang bagi nasi dan ada yang bagi air. Iya. Nah, bukan hanya sekedar membagi tapi juga mereka menerangkan mereka siapa. Dan mereka juga bertanya apakah kami bisa bisa bertanya tentang kerinduan mereka, apa yang mereka alami. Jadi ada interaksi, ya dengan orang-orang yang dilayani. Ada interaktif dengan mereka, dan ketika di satu titik mereka dengan kesaksian mereka, dengan cerita mereka, dengan pergumulan mereka, kita menawarkan untuk berdoa buat mereka. Ya, jadi bisa didoakan juga saat itu. Berdoa buat mereka. Kita menawarkan berdoa dan teman-teman yang akan mendoakan mereka di tempat. Ya, ya. Oke. Jadi berarti setiap tim ini punya area yang berbeda-beda ya Pak Adi ya. Jadi nggak ada yang kedobelan kan. Jadi tiap tim di wilayah ini, wilayah begitu. Ya. Jadi antara tim yang membagi di hari Selasa dan Jumat itu wilayahnya berbeda-beda. Karena Jogja itu juga walaupun kecil tapi juga luas ya. Jadi titik-titiknya ada supaya tidak orang yang mendapatkan itu tidak di hari Selasa dapat, di hari Jumat juga dapat. Ya, jadi kita buat beda tim memang di situ. Masing-masing tim punya tanggung jawab Ya, sendirilah di area itu ya. Ya, betul. Ya, jadi memang luar biasa udah berjalan 11 tahun Ya, nih, Pak hampir Adi 11 tahun ya. Dan apakah kalau kesaksian dari rekan-rekan hamba Tuhan dari gereja lain, mereka apakah memang setia dari awal atau setiap minggu atau sebulan ganti pendeta yang terlibat? Justru kalau dengan hamba-hamba Tuhan itu mereka setia. Setia ya? Sebenarnya ada beberapa orang yang mau terlibat, cuman kita memang lagi terbatas ya. Terbatas. Yang menarik dari kesaksian mereka itu mereka bisa menikmati, artinya mereka saya selalu camkan, saya selalu perkatakan kepada hamba Tuhan itu yang melayani bersama-sama dengan kita, bahwa saya katakan bahwa Jogja ini adalah warisan kita yang kita harus jaga, yang kita harus layani. Dan satu hal lagi, Jogja ini kita harus gembalakan. Nah, melalui apa? Melalui kita memberi makan buat orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang ada di sekitar gereja mereka. Bagaimanapun gereja harus hadir di situ. Saya percaya mungkin tidak semua gereja bisa terlibat, tapi saya percaya bahwa ketika kita ambil bagian yang paling kecil ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir di situ, Tuhan juga bekerja di situ, Tuhan juga bisa melakukan ada banyak hal di situ. Dan saya bersyukur dari setiap cerita, dari setiap kesaksian hamba Tuhan yang ikut melayani, ada banyak dari mereka yang bisa menuai jiwa-jiwa. Oh gitu, bisa dimenangkan ya? Ya, bisa dimenangkan. Bahkan mereka bisa buat pemuritan, mereka bisa buat tempat pembelajaran, dan itu menarik. Artinya di sekitar mereka jadi berkat. Gereja yang mungkin stigma bagi masyarakat, wah itu eksklusif, tapi ketika mereka hadir di lingkungan atau di sekitar mereka melihat bahwa gereja itu bisa jadi terang buat sekitar kita. Ya, jadi dan saya percaya tujuan gereja hadir di muka bumi, kita jadi terang. Gitu. Ya, jadi memang luar biasa. Jadi betul-betul teman-teman hamba Tuhan ini juga punya hati untuk melayani, tidak sebatas memberikan nasi bungkus saja, tapi mereka bisa menolong mereka menerima anugerah keselamatan orang-orang yang dilayani ini. Dan bahkan saya pernah berjumpa juga dengan beberapa hamba Tuhan ini, mereka bilang ada yang sambil dibaptis, terus berjemaat di situ ya. Betul. Nah, saya kira memang
hal semacam ini saya kira menurut Pak Adi sebenarnya bisa dilakukan di mana-mana ya, di banyak kota bisa dilakukan ya, di tempat-tempat banyak juga bisa dilakukan ya. Jogja Lovers barangkali ingin mengerjakannya juga bisa ya Pak Adi. Ya, sebenarnya ini pelayanan yang sangat sederhana. Sederhana ya. Sederhana sebetulnya ya. artinya ketika Tidak kita rumit. ya mulai dari apa yang kita punya sebenarnya, Ya. tidak perlu dengan jumlah yang banyak. Tidak harus langsung 1.000 Ya, gitu tidak ya. perlu langsung 1.000, ya Ya. mungkin 10 atau kalau dengan ada yang lain bisa 100, mulailah dari itu. Ya. Bentuk tim yang nggak perlu banyak, mungkin 3 atau 2, 3, 4 orang itu sudah cukup, tapi itu yang namanya kita perlu konsisten di situ. Ya. Artinya di mana tempat titik yang kita mau bagi, kita berdoa supaya terang kemuliaan Tuhan bekerja di sana, terus juga Dan kita berjumpa dengan orang yang Ya, tepat ya. ya, betul. Berjumpa dengan orang yang tepat, sehingga ketika kita memberi ada sentuhan Tuhan yang bekerja di situ. Ya, Begitu. luar biasa. Nah, selama ini ada berapa kota yang terhubung dengan Pak Adi? Barangkali Pak Adi tahu ada gereja atau kota-kota tertentu yang sudah melakukan hal yang sama juga. Yang saya pernah sharing di beberapa kota itu, saya pernah atau dengan teman-teman yang lain, dengan pemimpin yang lain dari Ya, gereja intinya ini, di kota-kota ya, lain. ada yang pernah melakukan itu di daerah Bali, Hmm. di daerah Bengkulu, di daerah Palembang juga ada, bahkan di daerah Batam juga ada Ya. di situ. Dan yang menarik adalah ketika mereka memulai, mereka berpikir wah itu akan rumit, akan tertolak, tapi saya bilang datanglah dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Datanglah kita sebagai sahabat. Hmm. Datanglah kita sebagai orang yang peduli dengan mereka. Ya. Ya, ketika kita datang sebagai sahabat, sebagai orang yang mau mendengar akan keluhan mereka, mau mendengar apa yang mereka alami, saya percaya bahwa mereka akan terbuka dengan kita di situnya. Dan ketika kita memberi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, saya percaya bahwa itu menyenangkan buat mereka. Kita diterima di tengah-tengah mereka. Ya, Seperti tentunya hal semacam ini perlu juga yang namanya kesetiaan ya Pak. Ya, Ya, betul. karena kan ini bukan sekali 2 kali atau musiman ya, tapi Ya. pelayanan makan malam semacam ini adalah memang salah satu bentuk mengembalakan kota. Ya. Jadi namanya mengembalakan kan nggak cuma sekali aja. Betul. Gitu. Jadi Ya. itu yang kenapa sampai hari ini terus dikerjakan Pak Adi. Betul. Jadi saya bersyukur bahwa jemaat dan pemimpin di gereja kita ini punya hati yang bagaimana kita mengembalakan kota. Dan saya percaya bahwa setiap Jogja Lover yang mendengar ini, saya percaya bahwa saudara ketika berada di kota manapun, gereja kita di mana berada itu kita punya hati untuk mengembalakan kota. Karena ketika kita mengembalakan kota, maka kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Amin. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi saya percaya bahwa ketika kita hadir di tempat-tempat yang tidak banyak orang datangi, tapi Ya. ketika gereja hadir, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat itu. Amin. Ya, Gitu. itulah panggilan kita ya Pak Adi. Jadi Amin. garam Betul. dan terang. Betul, ya. betul. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan satu pujian yang sudah disiapkan Mas Anton. Ya, jadi semuanya tetap stay tune di 107.7 Longsor FM Making Live Better dan akses terus live streamingnya di